Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan P5 ya, dengan tema suara demokrasi. Ada yang tahu anak-anak apa itu suara demokrasi? Nanti ya akan kita laksanakan bersama-sama ya. Sekarang saya terangkan dulu apa itu demokrasi ya. Demokrasi bisa dilihat ya di layar yang sudah ditampilkan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya boleh dan berhak untuk memilih para pemimpinnya ya. Jadi kalau di sebaliknya di negara kerajaan atau di negara monarki kita tidak boleh memilih ya. Akan tetapi kalau di negara demokrasi kita berhak memilih pemimpin kita ya, dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka baik secara langsung maupun secara perwakilan ya. Jadi kita memilih baik itu dari DPR, DPRD ya. Kemudian ada memilih kalau di desa dan namanya kepala desa ya, kita memilih. Kalau di kota, wali kota ya. Atau di kabupaten ada yang namanya bupati. Kemudian di gubernur ada yang namanya kita milih gubernur ya. Bahkan kita boleh memilih presiden ya. Itu anak-anak hal yang saya sampaikan di awal. Nanti selanjutnya kita akan melakukan kegiatan di tahap-tahap selanjutnya ya. Oke anak-anak, silakan saya bertanya ke kalian, apa itu demokrasi menurut kalian? Silakan yang bisa angkat tangan. Oh ya, silakan. Menurut kamu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pemilihan baik itu pemilihan presiden atau perwakilan yang mewakili mereka, Pak. Oh ya, jadi menurut Haikal tadi demokrasi adalah kita setara dalam memilih ya. Bagus. Ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Angkat tangan. Ya, Revina, silakan dijawab. Demokrasi bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ya, bagus. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke tahap kontekstualisasi. Nah, tahap ini menjelaskan bahwasanya nanti kita akan menerapkan apa yang kita kenal tadi dengan suara demokrasi. Nah, di sekolah kita akan melaksanakan pagelaran mengenai demokrasi. Nah, ya. Terus apa yang kita pilih? Nah, kita akan belajar di sini bagaimana cara kita memilih ketua OSIS ya. Baik ketuanya, wakilnya beserta nanti jajarannya. Nah, nanti kita akan melaksanakan pagelaran pemilihan ketua OSIS serentak ya. Waktu dan tempat nanti akan kita infokan lebih lanjut mengenai secara rinci ya. Sekarang kita pelajari dulu bagaimana struktur
di sekolah kita ya. Jadi di sini juga ada yang namanya OSIS ya. Dan kalian juga harus belajar berorganisasi ya. Di tingkat sekolah dulu yang namanya OSIS. Nanti di kehidupan masyarakat juga ada. Kalian akan ikut yang namanya organisasi. Nah, kita belajar dari mana dulu? Dari sekolah kita dulu ya. Mulai dari OSIS dulu kalian belajar. Nanti akan ada calon ketua OSISnya, akan ada pendampingnya beserta yang lain, akan kita laksanakan pemilihan. Oke. Skemanya adalah nanti kita akan buat perincian, kita akan buat bilik suara ya, kita akan buat kotak suara, kita akan buat dekorasi kelas. Nanti kelasnya didekorasi ya, yang bagus, dikasih hiasan, dikasih apa gitu ya, taplaknya. Juga kalian akan membuat kotak suara yang bagus sebagai wadah untuk pemilihan ketua OSIS nanti ya. Selanjutnya adalah saya akan memilih 2 perwakilan pengurus OSIS ya. Akan saya pilih ya untuk mewakili kelas kita dalam kepengurusan OSIS kali ini. Nama-nama yang ditunjuk adalah yang nomor 1 adalah Yasmin Rania. Silakan Yasmin maju sebentar. Nah, kemudian yang kedua adalah Afan Nur Huda. Silakan maju ke depan. Nah, ini dia calon ketua OSIS kita adalah Yasmin dan yang kedua adalah Afan Nur Huda ya. Nanti mereka ini yang akan mewakili kelas kita dalam pemilihan OSIS ya. Silakan duduk kembali sudah. Dan nanti kita akan melakukan organisasi data secara mandiri ya. Setelah kalian melakukan pemungutan suara, akan kita bentuk tim siapa yang akan menjadi pengurus ya. Kalau di pemilu namanya petugas KPPS ya. Nanti akan kita buat tim siapa yang akan menghitung suara, siapa yang akan mencatat, merekap dan menentukan nanti ya. Kita tentukan bareng-bareng siapa yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Itu ya anak-anak gambaran kita, dan nanti kita akan melaksanakan aksinya ya pada hari yang ditentukan. Baik anak-anak, kita sudah sampai kepada tahap aksi ya. Silakan kalian melaksanakan pekerjaan proyek yang sudah ditetapkan, baik itu membuat bilik suara, membuat kotak suara, serta mendekorasi kelas supaya terlihat bagus saat pemilihan ketua OSIS nanti. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahap refleksi dan tindak lanjut. Ya, kita sudah melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Ya, sudah terpilih ketua OSISnya, sudah terpilih wakilnya, dan sudah terpilih jajarannya. Baik anak-anak, silakan saya beri refleksi tugas kalian menulis di lembaran bagaimana perasaan kalian tentang pemilihan ketua OSIS yang sudah kita laksanakan. Juga kalian menanggapi ya bagaimana pendapat kalian tentang pelaksanaan pemilihan ketua OSIS yang sudah kita laksanakan. Silakan dimulai. Baik anak-anak, sudah kalian tuliskan bagaimana tanggapan kalian, bagaimana perasaan kalian? Silakan sampaikan. Ada yang mau maju ke depan? Silakan. Berdiri, ya. Saya sangat merasa senang dengan pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Tanggapan saya, pemilihan ketua OSIS sudah berjalan dengan lancar dan sukses, Pak. Harapan saya, ketua OSIS yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sudah, Pak. Silakan, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Ayo, tanggapi, dibaca tanggapannya. Berdiri, menghadap kamera. Saya sangat senang karena nomor yang saya coblos terpilih. Sudah, ya. Baik anak-anak, kita sudah selesai ya dalam melaksanakan refleksi dan tindak lanjut. Kalian sudah membacakan tadi tanggapan kalian, kemudian bagaimana pendapat kalian, perasaan kalian. Semuanya rata-rata di sini senang dan antusias ya. Itu saja kegiatan P5 yang sudah pernah kita laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan kita P5 kita bisa bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu di pertemuan kegiatan P5 yang dengan tema yang lain. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan keikutsertaan kalian dalam pelaksanaan P5 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.